Jadi malu, pengantin malu, moga bahagia ke anak cucu. Baik, alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama kita pemateri atau fasilitator kita yang kedua, Pak Mas Rizal ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah melalui sesi pertama dari hari kedua. Alhamdulillah kita akan sampai pada sesi terakhir di hari yang kedua ini. Mudah-mudahan nanti sampai akhir kegiatan kita lancar, amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya mohon seperti biasa siapkan dulu kamera masing-masing, dimutkan mikrofonnya, dan nanti aktifkan saja pas interaksi dengan pemateri atau ada pertanyaan. Baik, sesi kedua akan dimulai oleh fasilitator kita yang kedua, yaitu Bapak Mas Rizal MAG selaku pemateri kedua kita yang dengan judul adalah membangun hubungan keluarga sakinah atau mempersiapkan generasi yang berkualitas. Baik, secara langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita, kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah ma ba'd. Ibu yang berbahagia, selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Kemudian berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita berjumpa dalam kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka mempersiapkan diri Bapak dan Ibu menuju menjadi pasangan suami dan istri yang bisa berkelanjutan sehingga hubungan ini bisa mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu, kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, calon pengantin, calon ayah dan calon ibu. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana Bapak dan Ibu mempersiapkan generasi yang berkualitas nantinya. Sebagai ayah dan sebagai ibu tentunya kita mempunyai cita-cita dan harapan bahwa kita nanti memiliki sosok anak yang betul-betul menjadi dambaan kita, buah hati kita, permata hidup kita, di mana bisa membanggakan kita baik itu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah tentunya materi ini sangat memerlukan perhatian dari Bapak dan Ibu agar pesan-pesan yang kita berikan dalam materi ini bisa Bapak Ibu tangkap dan dijadikan suatu bahan bagi Bapak dan Ibu untuk mewujudkan cita-cita dimaksud. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya mau memastikan dulu Bapak dan Ibu, suara cukup jelas ya didengar. Kalau ada gangguan suara kasih kode ya. Ya, jelas Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya akan share screen ya. Saya akan share screen materi, dan materi juga sudah saya share di WhatsApp. Nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, materi kita ada di channel YouTube Keluarga Sakinah ya, Rumah Bahagia. Kemudian Bapak dan Ibu bisa download di situ, dan kalau berkenan silakan like dan subscribe. Dan kalau merasanya bermanfaat boleh juga di-share. Dan saya ada bagikan juga beberapa tips ya bagi pasangan suami dan istri di video dimaksud. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, share screen-nya sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu?
Sudah, Pak. Iya, kalau sudah saya jadikan bentuk slide-nya. Ya, saya kasih dalam bentuk slideshow ya. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah mempersiapkan generasi berkualitas. Nah, kenapa perlu ini kita berikan kepada Bapak dan Ibu? Karena setiap kita tentu berkeinginan memiliki keturunan-keturunan yang menjadikan dambaan kita. Dan untuk itu tidak mudah. Semua orang tua pada dasarnya bercita-cita ingin memiliki anak yang berkualitas. Ingin memiliki anak yang betul-betul menjadi dambaan. Tapi pada faktanya, tidak banyak keinginan-keinginan itu yang bisa diwujudkan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga. Artinya apa? Dari 100 pasang mungkin ya, pasangan suami dan istri, itu paling 1 atau 2 pasang yang bisa mewujudkan impiannya dalam mewujudkan anak yang betul-betul diharapkan, didambakan, dan dicita-citakan. Nah, tentu kita akan coba melihat nanti apa-apa saja hal-hal yang bisa mewujudkan itu. Kemudian Bapak dan Ibu kita ajak untuk menggali potensi diri yang Bapak Ibu miliki untuk mewujudkan itu. Dan kalau potensi kita punya, maka tentu kita tinggal jalankan. Kalau seandainya potensi itu belum kita miliki, tentu mulai dari hari ini kita berusaha untuk bagaimana caranya potensi itu ada pada diri kita. Apa-apa saja yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk itu. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita 2 jam ini bisa setidaknya menjawab ya secara garis besar poin-poin yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita itu. Sehingga Bapak dan Ibu tidak memperoleh kekecewaan di masa tua nantinya. Ya, ini adalah waktu yang berharga bagi kita. Baik Bapak dan Ibu. Saya berharap Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan alat tulisnya ya. Alat tulis, pena, kertas ya, atau buku. Apa saja yang bisa dijadikan alat tulis. Nanti kita akan saling berbagi informasi. Kemudian nanti juga akan saling berdiskusi dengan pasangan masing-masing. Karena bisa dipastikan Bapak dan Ibu, belum banyak yang berbicara dengan pasangannya tentang masalah anak. Belum banyak yang berbicara dengan pasangan tentang masalah anak. Belum ada mungkin bahkan yang mengatakan, ya besok kita punya anaknya berapa ya mas, mau dijadikan apa anak kita ya, sekolahnya di mana ya, belum banyak yang seperti itu. Nah, untuk itu maka pada kesempatan hari ini kita akan coba mengajak Bapak dan Ibu bagaimana berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari kesepakatan bersama dalam kehidupan rumah tangga, tentunya khusus dalam persoalan generasi ini. Baik, silakan nanti Bapak berkunjung ke channel kita di Rumah Bahagia Bim Bim Pusaka atau Rumah Bahagia Sahabat Sakinah ya. Bapak dan Ibu, ini saya ngajak Bapak dan Ibu bermain sejenak. Kita bermain tepuk sakinah. Ini sudah biasa sebetulnya dimainkan ya. Tapi syairnya saya rubah. Syairnya kita rubah. Ini merupakan yel-yel bersama di tiap-tiap pasangan calon suami dan istri dalam kegiatan bimbingan perkawinan di mana saja. Indonesia semua ini dipakai ya, jadi kegiatan rutin, boleh katakan kegiatan rutin wajib ya. Jadi, nanti kalau saya katakan tepuk sakinah Bapak dan Ibu, kita bertepuk sebanyak 3 kali. Sama seperti tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka ya, tepuk 3 kali. Tepuk sakinah ada tepuk 3 kali. Ya. Sama-sama kita ya. Tepuk sakinah nanti kita tepuk 3 kali. Tepuk pramuka ya. Kita tukar syairnya dengan tepuk sakinah. Tepuk sakinah 3 kali. Jadi syairnya seperti ini. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling setia, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Begitu Bapak dan Ibu. Saya sama-sama ya Bapak dan Ibu semuanya. Nanti saya coba aktifkan. Ini saya cek ya. Nanti ini semua direkam Bapak dan Ibu. Aktivitas itu direkam. Sama-sama ya. Baik, kita mulai. Kalau saya katakan tepuk sakinah, bertepuk 3 kali, nanti syairnya kita sama-sama ya. Semua melantunkan syair ini.
Berpasangan, berpasangan, berpasangan semuanya. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling setia, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Ya, itu syair ya. Semua ya, semua kita. Baik, kita mulai. Tepuk sakinah. Semua Bapak dan Ibu. Saya ulangi ya, saya ulangi. Sama-sama. Semangat kita ya. Saya ulangi ya, sama-sama kita. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling setia, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Kita semua. Jadi ada pesan-pesan di sini Bapak dan Ibu. Apa pesannya? Bahwa dari materi Ibu Haryati kemarin, pesannya adalah Bapak dan Ibu adalah zawaj atau pasangan. Di mana pasangan itu sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam hal ya. Ada yang dipertemukan melalui pendidikan, ada melalui dunia pekerjaan, ada melalui media sosial, ada melalui ta'aruf, berbagai macam pola pertemuan Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu hari ini menjadi pasangan. Makanya berpasangan ya, atau zawaj. Kemudian janji kokoh. Bagaimana Bapak dan Ibu nanti diikat dengan janji kokoh. Kemarin juga Bu Haryati sudah menyampaikan 5 pilar pernikahan ya. Bisa itu. Mana janji kokoh itu dikuatkan dengan akad nikah. Nah, itu setelah berpasangan, janji kokoh dikuatkan dengan akad nikah. Nah, di situ dibangun rasa cinta, rasa setia, saling sayang, saling ridho, ya musyawarah, yang tujuan akhirnya adalah Bapak dan Ibu perolehkan sakinah. Jadi ada pesan-pesannya di situ. Ya, setelah janji kokoh itu baru saling cinta, saling setianya dibangun, saling ridho, saling sayangnya dibangun. Saling ridho, saling sayang, saling cinta selama berpacaran itu perasaan yang lebih cenderung kepada syahwat daripada kepada ibadah. Gitu. Jadi selama berpacaran rasa sayang, cinta, ridho itu masih dalam kondisi syahwat. Artinya belum halal ya, masih dalam kondisi haram. Tapi sekarang kita bangun rasa cinta itu saling cinta, saling setia. Dalam dilandaskan dengan keimanan bahwa kita sudah jadi pasangan yang dihalalkan melalui akad nikah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru kita bangun dia. Nah, disitulah baru mulainya rumah tangga. Rumah tangga yang kita mulai ini tidak sama dengan rumah hunian. Rumah hunian kita masuk ke dalamnya ketika rumah itu sudah siap. Jadi ada rumahnya dulu baru kita masuk. Sementara pada rumah tangga kita masuk dulu ke dalamnya, baru kita mulai membangunnya. Mana bahan untuk membangunnya? Bahan untuk membangunnya adalah dari rasa saling cinta, saling setia, saling sayang, dan ridho tadi. Dan bermusyawarahlah untuk mengatasi segala macam bentuk perbedaan-perbedaan yang Bapak Ibu miliki. Karena kita berbeda dari berbagai hal. Berbeda dari latar belakang pendidikan, budaya, ya, kebiasaan, kemudian lingkungan, tempat kerja, semuanya akan melahirkan karakter orang-orang. Untuk itu dalam pernikahan kita mencoba untuk mencari jalan bagaimana kita merajut perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu persiapkan kertas. Saya akan pertanyakan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu nanti jawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian diisi jawaban Bapak dan Ibu, baik itu di kertas maupun nanti Bapak dan Ibu bisa dijawab juga pada kolom chat room-nya. Ada chat room yang di Zoom kita. Apa pertanyaannya? Saya akan pertanyakan seperti ini. Anak impian kita, anak impianku. Nah, pertanyaannya adalah, anak seperti apa yang aku impikan? Setelah Bapak Ibu bayangkan anak seperti apa yang Bapak Ibu impikan, maka silakan Bapak dan Ibu tulis di kertas dan kemudian juga tulis di chat room kita anak seperti apa yang Bapak Ibu impikan tersebut. Bayangkan sejenak,
sosok anak seperti apa yang jadi impian kita nantinya. Ya. Tidak perlu panjang-panjang, cukup dalam bentuk kata saja. Ada beberapa kata mungkin yang akan bisa Bapak Ibu tuangkan. Baik, sekarang silakan Bapak Ibu tulis di ruang chat kita atau chat room kita. Ya, Ibnu Ragil sudah masuk, Soleh Soleha berbakti, Ibu Evi juga dengan Pak Firman sudah masuk, anak Soleh Soleha. Silakan yang lainnya isi kolom chat roomnya. Anak Soleh Soleha, silakan diisi kolom chat roomnya. Ini baru 2 ya, 2 ini. Iya, ya masuk Bu Dewi, anak Soleh Soleha, anak sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian Pak Anwar, anak yang baik. Kemudian Bu Novia menjadi anak soleh soleha, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, baik dan penyayang Bu Deswita. Nah, ada lagi Hafiz Al-Quran, Bu Feti dan Pak Lub dan siapa ini ya? Bu Feti Pratiwi Lubis dan Andika ya. Kemudian Bu Dina Soleh Soleha, Al-Fisri ya, taat kepada Allah, patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi orientasi kita nih banyak pada soleh soleha, patuh berbakti, ya membanggakan kedua orang tua, soleh soleha dapat mengambil keputusan sendiri atau mandiri ya. Bu Ulfa Septia, kemudian Bu Rasmi Nita, soleh soleha, berwawasan, penyayang, sehat, cerdas, berguna bagi banyak orang, menebar kebaikan, penyabar, selalu ramah ya. Mendambakan anak yang soleh soleha, berbakti, berakhlak, baik, pintar dan pemberani ya. Tidak menyusahkan orang tua ya. Ya. Bu Deswita Sari tidak menyusahkan orang tua. Mudah-mudahan Ibu Deswita juga tidak menyusahkan orang tuanya ya. Baik. Ada lagi? Pak Dani dengan Bu Wahyuni, soleh soleha, berbakti pada orang tua, penyayang sesama, cerdas dan bijak. Ya. Hey. Saya sudah catat Bapak dan Ibu beberapa pola ya, beberapa pola yang muncul dalam kehidupan kita, yang dalam pemikiran kita tentang konsep anak yang diimpikan. Baik, kita akan coba rangkai pola itu dalam beberapa bentuk kesimpulan. Yang pertama, saya melihat ada pola Bapak dan Ibu menginginkan anak berkualitas itu kualitas secara fisik. Ya, kualitas secara fisik. Ya, kuat, sehat, cergas, semangat, ya, ceria. Nah, itu kan mengarahkan kepada anak yang sehat ya, tumbuh, tidak stunting ya. Apa itu stunting? Anak yang tidak tumbuh-tumbuh dengan sesuai dengan usianya. Misalnya begini, dia usianya sudah 10 tahun, tapi kelihatan seperti anak usia 3 tahun. Dia usianya sudah 15 tahun, tapi kelihatan seperti usia 10 tahun. Jadi ini berarti anak tidak tumbuh dengan baik. Nah, tentu kita tidak ingin memiliki anak seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kualitas fisik ini tentunya berasal dari fisik juga, ya. Kualitas fisik tentu berasal dari fisik, ya. Kualitas yang berbentuk seperti ini tentu kualitasnya berasal dari fisik kita. Nah, apa itu Bapak dan Ibu yang harus Bapak perhatikan? Kalau Bapak ingin anak Bapak Ibu sehat, kuat, ya, gesit, ya, tentunya Bapak dan Ibu harus menjaga yang kita sebut dengan bibit, ya. Di mana bibitnya? Bibitnya ada pada Bapak. Potensinya ada pada Bapak. Potensinya ada pada Ibu. Bibitnya yang baik harus ditanam di ladang atau lahan yang subur. Tentu lahannya juga harus baik. Siapa lahannya itu? Siapa ladangnya? Ladangnya tentu Ibu. Nah,
Kualitas fisik ini dari mana munculnya? Tentu dari kualitas yang kita miliki secara fisik. Laki-laki, kualitas fisik anak itu ditentukan dari kualitas sperma. Bagi ibu, kualitas fisik anak ditentukan dari kualitas telurnya, ovumnya. Kemudian ditentukan juga dari kualitas rahimnya sebagai ladang. Misalkum harsul lakum, istrimu adalah ladangmu. Fisiknya berkualitas, kemudian lahannya juga subur, lahannya juga baik. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Nah, tentunya mulai hari ini Bapak dan Ibu harus mencoba cek dulu Bapak, kira-kira kualitas saya secara fisik sehat enggak ya? Kira-kira bibit saya berkualitas enggak ya? Kira-kira nanti tanaman ini akan baik enggak ya? Nah, ini harus Bapak Ibu pahami. Kemudian untuk kualitas fisik, misalnya tadi saya sampaikan dari sperma misalnya. Sperma datangnya dari mana? Datangnya dari makanan. Nah, kalau Bapak ingin kualitas fisik anak kita baik, bibitnya baik, maka konsumsilah makanan yang baik. Makanan yang baik itu dalam Islam seperti apa? Makanan yang baik dalam Islam itu seperti yang dituntun dalam Al-Quran. Dituntun oleh Rasulullah SAW. Ada 2 syarat makanan yang baik itu dalam Islam. Apa itu? Halalan thayyiban. Makanan harus halal dan baik. Contoh, beras itu halal. Beras itu baik. Halal dalam bentuk fisik, baik dalam bentuk perolehan. Halalan thayyiban. Ada dia yang halal tapi tidak baik, contohnya spermi, ya, ciki-cikian itu misalnya, dia halal karena sudah dijamin hak kehalalannya oleh MUI misalnya, tapi dia tidak baik untuk kesehatan misalnya, maka itu juga akan berpengaruh kepada kualitas fisik daripada anak kita. Kenapa? Karena bibitnya datangnya dari kita, apa yang kita konsumsi. Kemudian ada dia itu halal, dia baik tapi tidak halal itu. Apa contohnya? Beras itu baik, tapi belum tentu halal. Kenapa tidak halal? Karena bisa saja cara memperolehnya itu yang membuat dia menjadi tidak halal. Berasal dari pola tipu-tipu misalnya, berasal dari yang hal-hal yang tidak jujur. Maka beras itu menjadi baik tetapi tidak halal. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi. Kenapa? Setiap yang kita konsumsi, setiap yang kita makan itu jadi nutrisi, jadi energi, jadi saripati dalam tubuh kita. Nah, saripati itulah yang kita tanam di rahim istri kita. Ya. Makanya itu harus sehat, itu harus kuat, itu harus berkualitas. Ini yang pertama. Ya. Belum lagi nanti cara menanamnya. Ya, tentunya cara menanamnya ada aturan sendiri. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas bagaimana hukum-hukum Islam dalam prosesi menanam bibit pada ladang kita. Suami bagaimana caranya menanam bibit yang dia miliki di ladangnya atau di istrinya, ya, di rahim istrinya. Ada adab-adab, ada aturannya, ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Maka tidak boleh sembarangan ya, prosesnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitas fisik. Ya, setelah kualitas fisik ada kualitas mental. Ya, ini ada yang tadi Bapak Ibu kan, wah, berbakti, soleh-soleha, berani, ya. Ini dia, kualitas mental. Tidak tidak tertutup, dia orangnya mudah bersosialisasi, mudah bergaul, dia kuat mentalnya, ya, pemberani, ya, tegas, ya. Nah, ini kualitasnya secara mental. Ini harus kita bangun. Nah, bagaimana bangun kualitas mental ini? Nanti ada kaitannya dengan pola asuh Bapak dan Ibu. Kualitas mental ini nanti ada kaitannya dengan pola asuh yang Bapak Ibu lakukan terhadap anak kita. Kalau kita salah dalam mengasuh anak, salah dalam mendidik anak, maka mental anak kita rusak. Kualitas mentalnya jadi buruk. Nah, makanya nanti ada bagaimana aturan-aturan yang harusnya kita lakukan untuk proses mendidik anak kita supaya kualitas mentalnya menjadi hebat, kuat, ya. Ini dia.
Kemudian yang ketiga, kualitas spiritual. Nih, Bapak inginnya apa tadi? Soleh, soleha, berbakti, ya, hafiz, hafizah, ya, berakhlak, segala macam. Ini kan adalah kualitas spiritual. Bagaimana kita melahirkan sosok anak yang betul-betul berkualitas secara spiritual. Dia menjadi anak yang soleh, soleha. Dia menjadi anak yang berbakti. Dia menjadi anak yang mempunyai akhlak, ya. Dan ini adalah impian setiap orang. Termaktub dalam doa-doa para orang tua terhadap anaknya. Bagaimana anaknya menjadi cahaya hati dan cahaya matanya, menjadi penerang dan penyejuk dalam kehidupan rumah tangga. Ini kualitas spiritual yang akan dimiliki oleh anak yang diimpikan setiap orang. Nah, tentunya ini kita coba lihat kira-kira kita punya potensi tidak untuk mewujudkan ini. Mewujudkan kualitas spiritual ini. Potensi yang kita miliki. Maknanya apa Bapak dan Ibu? Untuk mewujudkan anak yang berkualitas secara spiritual, ini harus didasari pada orang tua yang juga punya kualitas spiritual yang sama. Karena tidak akan mungkin terwujud anak yang kualitas spiritualnya bagus ketika kualitas spiritual orang tuanya tidak bagus. Nah, Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk memperbaiki kualitas spiritual kita. Kenapa? Karena banyak orang tua yang terkadang menginginkan sesuatu, tetapi dia malah melakukan sesuatu yang lain. Sehingga keinginannya tidak tercapai. Dia berharap sesuatu, tetapi dia malah melakukan sesuatu yang lain. Maka harapannya itu tidak bisa terdapatkan. Nah, coba kita lihat Bapak dan Ibu. Contohnya nyata. Pada diri kita ini saja. Bukankah dahulu, ya, letaklah sekarang usia kita di 20, 25, sampai 30 tahun. Bukankah orang tua kita juga berimpian, memiliki impian bahwa kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha? Atau nanti Bapak dan Ibu boleh pulang, setelah di rumah Bapak Ibu tanya kepada ayah ibu, ayah, ibu, dahulu ayah ibu ingin saya ini anaknya jadi seperti apa? Maka orang tua serta-merta mungkin akan menjawab, saya ingin kamu jadi anak yang soleh-soleha. Saya ingin kamu jadi anak yang berbakti. Saya ingin kamu menjadi anak yang berguna bagi bangsa, bagi nusa dan negara kita. Nah, tapi apa faktanya hari ini? Apakah label soleh sudah bisa dilekatkan kepada kita? Apakah label soleha sudah bisa dilekatkan kepada diri ibu-ibu sekalian? Apakah label berbakti sudah bisa diletakkan pada diri kita? Nah, ini pertanyaan yang akan muncul pada saat ini, dan jawabannya ada pada diri Bapak dan Ibu masing-masing. Label itu sudah pantas tidak dilekatkan pada diri kita? Sudah masukkah ciri-ciri anak yang soleh dan anak berbakti dalam hidup kita? Contoh, salah satu ciri-ciri anak yang soleh adalah dia rajin ibadah misalnya, rajin sholat, rajin puasa. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, kira-kira kita sudah ada pada posisi itu tidak? Kemudian anak yang soleh salah satu cirinya lagi apa? Dia rajin baca Al-Quran misalnya. Nah, coba kita lihat kira-kira kita sudah berada pada posisi itu atau tidak. Kalau tidak, berarti kita belum sampai pada level anak yang soleh dan soleha. Ya. Anak yang berbakti itu apa? Anak yang selalu taat, patuh kepada orang tuanya. Nah, sekarang coba kita tanya pada diri kita, sudahkah kita sampai pada level itu? Kalau belum, berarti kita belum sampai. Belum jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, bagaimana nanti kita akan mewujudkan impian untuk menciptakan anak soleh dan soleha, sementara kita sendiri belum sampai kepada level itu. Ya. Artinya apa? Saya belum pantas loh untuk itu. Terus bagaimana? Nah, bagaimana nanti Bapak dan Ibu berupaya dalam waktu yang singkat menjelang anak pertama kita lahir, kita melatih diri untuk menjadi sosok yang soleh, soleha, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena tidak mungkin terwujud nih Pak. Fakta lain apa itu? Fakta lainnya, nih saya mau tengok dulu nih, bapak-bapak yang perokok. Coba angkat tangan Pak, yang merokok Pak. Bapak yang merokok, ya. Ada lagi yang merokok? Ada lagi yang angkat tangan yang merokok? Ya. Merokok? Siapa lagi yang merokok? Nah, baik. Yang merokok, ingat ya. Contoh nih, Pak Al-Fisri. Pak Al-Fisri perokok ya. Baik.
Kira-kira saya mau tanya nih Pak Alfisri, kira-kira Bapak mau nggak nanti anaknya jadi perokok? Tentu tidak, Pak. Oh enggak ya, berarti kita tidak mau anak kita jadi perokok. Nah, itu adalah impian ya, keinginan. Nah, cuman persoalannya Bapak, impian Bapak akan tidak mungkin terwujud ketika Bapak mulai hari ini tidak belajar untuk berhenti merokok. Nggak mungkin terwujud. Apa sebab? Karena anak pasti akan melihat apa yang Bapak lakukan. Faktanya kenapa hari ini kita merokok, itu umumnya para perokok berasal dari ayah yang merokok. Ya, Pak, betul. Rata-rata para perokok itu berasal dari ayah yang perokok. Perokok itu berasal dari lingkungan yang perokok. Lingkungan terdekatnya siapa? Ayahnya. Yang paling cenderung kita tiru adalah ayah. Nah, ketika anak laki-laki melihat ayahnya merokok, maka bagaimanapun bapak melarang anak merokok, anak pasti merokok. Di depan kita mungkin tidak, tapi dia merokok di belakang kita. Kalau hari ini dia melihat kita merokoknya sigaret, ya, atau filter, nah kemudian besok ketika dia merokok, bisa saja rokoknya lebih keren daripada bapak. Apa rokoknya? Bisa saja dia sudah berubah jadi bong, ya, sudah berubah jadi ganja misalnya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ini fakta yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka intinya Bapak, kalau Pak Alfisri tidak ingin anak merokok, maka ayo mulai hari ini melatih diri untuk tidak merokok. Kalau tidak, maka Bapak akan melahirkan, Bapak akan meneruskan, ya, Bapak akan meneruskan perilaku Bapak terhadap anaknya. Termasuk juga ibu. Ya. Apa kebiasaan ibu itu juga yang akan ditiru oleh anak kita. Ya, karena kecenderungannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih. Saya akan ngajak Bapak dan Ibu sedikit bermain untuk sambil bermain kita lihat apa kira-kira yang terkandung, pesan yang terkandung dalam permainan ini. Saya stop share screen dulu ya. Saya stop share screen supaya wajah saya lebih kelihatan besar ya bagi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu boleh perhatikan, nanti ikuti gerakan saya, kemudian dengarkan instruksinya. Kalau saya katakan angkat tangan, Bapak dan Ibu angkat tangan ya. Baik, kita sama-sama ya. Kita minta Bapak dan Ibu angkat tangan. Tangan ya, tangan kanan. Semuanya ya Pak dan Ibu, silakan angkat tangan kanan. Baik. Nanti kalau saya katakan tutup di kepal ya. Saya katakan tutup di kepal. Kalau saya katakan buka, dibuka. Kita sama-sama Bapak dan Ibu. Kalau saya katakan tutup, ditutup di kepal. Kalau saya katakan buka, dibuka. Bisa ya? Sama-sama kita ya, konsentrasi. Dengarkan instruksinya dan perhatikan. Baik, kita mulai ya. Perhatikan ya. Tutup. Kalau tutup di kepal Bapak dan Ibu, buka. Semua tutup. Buka. Macet ya Pak? Halo? Ya. Bisa semua kita ulang ya? Kayaknya tadi ada gangguan sinyal kita. Bisa kita ulang sama-sama ya? Baik. Nah, ini sudah bergerak lagi nih. Baik, kita ulang sama-sama ya. Sama-sama. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Masih gangguan kayaknya nih. Halo? Nggak kelihatan, Pak. Apakah masih gangguan? Ini kayaknya masih gangguan. Tutup. Tutup. Buka. Oh ya, Iya. kayaknya masih gangguan nih. Saya coba dulu. Bentar ya. Ini kayaknya masih gangguan ya.
Baik. Bisa? Kita ulang. Halo, gimana? Bisa kita ulang? Sinyalnya. Baik, kita coba ya Pak ya. Ini masih gangguan nih. Inilah kendala kalau ini ya, kalau kita online. Baik, kita coba. Kita ulang lalu. Baik, kita ulang Pak. Ya, sudah lancar ya? Lancar. Lancar, Pak. Sudah oke belum? Udah. Oke, baik. Kita coba. Saya katakan tutup, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Sekarang pegang dahinya, Pak. Dahinya. Dahinya pegang, Pak. Ayo, silakan. Silakan pegang dahi. Ya, pegang dahinya. Ayo, pegang dahinya. Kok Ya, dahi? silakan pegang dahinya. Ya, pegang dahinya. Dagu apa dahi, Pak? Pegang dahinya, Pak. Dahi. Ya. Kok? Dagu, Pak. Dagu, Hah? Pak. Dagu. Baik. Saya melihat ini, ada Pak Anwar, ada Ibu Novia, ada Ibu Dina Nofri, ya. Baik, silakan. Selesai. Baik. Saya mau tanya nih, Pak Anwar. Ya. Ya, kenapa Pak Anwar pegang dagu? Tadi ikut Bapak. Kenapa? Karena ngikut saya pegang Dagu. Ya, kenapa Pak Anwar pegang dagu, Bu Novia pegang dagu, kemudian Bu Dina pegang dagu, ada beberapa orang di sini yang pegang dagu. Karena saya megang dagu. Padahal saya memerintahkan apa? Saya minta Bapak dan Ibu pegang dahi, tetapi saya memegang dagu. Yang terjadi apa? Yang terjadi Bapak memegang dagu, bukan memegang dahi. Bayangkan Pak, ini yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita melihat orang memerintahkan sesuatu, tetapi dia melakukan sesuatu yang lain, biasanya kita lebih cenderung mengikuti apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia perintahkan. Sama seperti tadi Bapak Al-Farisi. Kita tidak ingin anak kita merokok, pasti kita selalu larang, tidak boleh merokok, tidak boleh merokok, tidak boleh merokok. Atau misalnya Pak Anwar merokok, misalnya Bapak Anwar melarang anak Bapak merokok, tidak boleh merokok. Tapi Bapak merokok, maka yang akan dilakukan anak adalah dia pasti merokok. Itu intinya. Ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, makanya nanti kalau Bapak dan Ibu ingin memiliki anak yang tidak perokok, maka yang harus Bapak lakukan adalah berhentilah merokok. Ya. Berhentilah merokok. Kalau Bapak ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, maka ayo pertontonkan kepada anak. Ini loh sosok yang soleh. Ini loh sosok yang solehah. Maka tentunya yang diharapkan pertama menjadi anak soleh dan solehah itu ya kita, Pak. Kita selaku ayah, kita selaku ibu yang terlebih dahulu memerankan watak, sifat, sikap, dan karakter anak yang soleh-solehah, sehingga nanti anak kita melihat itu dalam kesehari-hariannya. Ketika dia melihat kita adalah sosok yang soleh, sosok yang solehah, maka dia akan tiru itu. Anak akan familiar dengan ibadah sholat ketika dia melihat ayah ibunya sholat. Anak akan familiar dengan Al-Quran ketika anak melihat ayah ibunya baca Al-Quran. Kenapa hari ini boleh bertanya Bapak dan Ibu pada diri kita sendiri nih? Kenapa hari ini saya tidak begitu dekat dengan ibadah sholat?
Saya bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Apa sebab? Karena ayah ibu saya juga seperti itu. Ayah ibu saya ingin saya jadi anak soleh, tapi dia tidak sholat. Ayah ibu saya ingin saya jadi anak yang soleh, tapi dia tidak baca Al-Quran. Ayah ibu saya ingin saya jadi anak berbakti, tetapi dia tidak berbakti kepada ayah ibunya. Nah, ini yang akan menjadi tantangan bagi bapak dan ibu untuk mewujudkan anak berkualitas, soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Maka bapak dan ibu dululah yang melakoni perbuatan-perbuatan itu, sehingga anak kita melihatnya, ya, memperhatikannya, kemudian mempraktekkannya dalam kehidupannya juga. Kenapa? Dia lihat contohnya pada diri bapak dan ibu. Ya, nah itu yang ketiga. Kualitas anak keempat. Apa kualitas anak keempat yang tercatat dalam tulisan bapak ibu tadi? Kualitas secara intelektual. Apa itu kualitas secara intelektual? Kualitas secara intelektual adalah anak itu cerdas, anak itu pintar, anak itu berprestasi, anak itu juara. Ini adalah kualitas dia secara intelektual. Kita tidak ingin anak kita punya penyakit, mohon maaf ini Down syndrome misalnya, mohon maaf sebelumnya ini. Kita tidak ingin anak kita punya penyakit keterbelakangan intelektual, keterbelakangan mental. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Nah, bagaimana ini bisa kita hindari? Tentunya kita mencoba bagaimana caranya bapak dan ibu hidup berkualitas. Intinya, kalau bapak ingin memiliki anak berkualitas, seperti yang bapak ibu dambakan, seperti yang bapak ibu inginkan, maka syaratnya adalah bapak dan ibu harus melatih diri dalam kondisi hidup berkualitas. Apakah itu kualitas bapak secara fisik, melalui makanan, minuman yang halalan, thayyiban. Kemudian nanti kualitas bapak secara mental, bapak menjadi orang yang punya kekuatan mental baik. Secara moral atau secara spiritual, bapak memiliki kualitas yang baik. Kemudian secara intelektual, bapak juga memiliki kualitas yang baik. Maka itulah yang akan kita turunkan kepada generasi kita. Belum lagi nanti proses, Pak, ya. Ini baru modal. Ini baru modal. Prosesnya belum. Kenapa? Potensi yang kita miliki ini adalah salah satu saja dari beberapa faktor yang akan nanti mempengaruhi anak kita ke depannya. Sama seperti membangun rumah, bapak dan ibu baru memiliki bahan-bahannya, bahan-bahan bakunya. Bapak dan ibu sudah punya bahan bakunya 4 misalnya. Tapi nanti prosesnya bagaimana? Apakah prosesnya juga memenuhi syarat, ya, standar SOP-nya memenuhi apa tidak? Maka itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas anak bapak dan ibu berikutnya. Termasuk tentang persoalan bagaimana kualitas hubungan seksual antara pasangan suami dan istri nantinya. Ya, itu yang harus bapak ibu jadikan catatan. Nah, dalam Islam warisan terbaik itu adalah akhlak. Ya. Bahwa tidak ada sesuatu pemberian orang tua, seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab atau akhlak yang baik. Ada Abi Hasan. Akhlak atau adab yang baik. Ya, yang lebih afdal itu seperti itu. Maka Bapak, yuk kita bentuk karakter akhlak kita sehingga anak kita juga nanti berakhlak. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Berikutnya, pertanyaan kedua untuk Bapak dan Ibu semua. Berapa orang anak yang Bapak Ibu impikan? 2, 6, 5, ya silakan. Bapak silakan isi di chat roomnya. Berapa orang anak yang Bapak Ibu impikan? Silakan, Pak. Deswita maunya 5, Pak Dani maunya 2, Bu Tina, Bu Evi maunya 2, 3 anak, Pak Alfarisi 3 anak, ya 3, 2, Bu Novia 3, Pak Medi 3, Ulfa 3, 4 ya, mohon maaf, Ulfa 4, Anwar Sugianto 5, Jabesbon 5, Pak Anwar 3. Spot 5, Pak Anwar 3. Silakan lagi. Ya. Sepasang, Bu Rasmi, sepasang.
Ada yang mau 11 dah? Ada yang mau 11? Minimal 5 aja. Kalau bisa lebih ya, Deswita Sari minimal 5. Ya, Bu Des, umurnya berapa Bu Des? Silakan Bu Deswita, umurnya berapa? Umurnya 26 tahun. 26 tahun. Baik, nanti kita bahas. Ya, umur 26 tahun, berapa orangkah anak yang bisa direkomendasikan? Baik, sepasang. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bapak dan Ibu, silakan terutama untuk ibu-ibunya, terutama untuk ibu-ibu nih. Jumlah anak yang Bapak Ibu impikan saat ini, coba Bapak Ibu juga tulis di bawahnya, di situ usia Bapak dan Ibu sekarang berapa? Usia calon istri berapa? Ibunya. Calon ibu berapa usianya? Udah kita tadi 26 ya. Nah, secara medis, nah silakan nanti Bapak dan Ibu catat ya, secara medis, rekomendasi kesehatan, usia kehamilan itu, ya, seorang ibu yang mau hamil, itu rekomendasinya hanya sampai di usia 35 tahun. Tapi kalau sekarang usianya 26, sisa rekomendasinya berapa Ibu? 9 tahun. Ya. Tapi sisa rekomendasinya 9 tahun. Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang lain juga boleh hitung, Bu. Ingin anak berapa, kemudian sekarang usianya berapa, rekomendasinya usia 35, sisanya berapa. Itu rekomendasi ya. Bisakah sampai usia 40? Bisa, tapi dokter tidak menyarankan. Itu risiko tinggi katanya. Wallahu alam. Usia 50 masih bisa, masih ya. Dokter juga, tapi dokter tidak rekomendasikan ya. Nah, jadi coba kita lihat. Anak yang diharapkan dalam Islam, Bapak dan Ibu boleh nanti cek dalam Al-Quran atau dari Android bisa juga langsung dicek ya. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa itu bunyinya? Ini dia. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Bahwa sesungguhnya kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu. Bagaimana kedua orang ibunya mengandungnya dengan susah payah. Ya, dengan susah payah. Kemudian melahirkannya, ya. Melahirkannya. Nah, mengandungnya berapa lama mengandungnya? Mengandungnya 3 dan sampai menyapinya adalah 30 bulan. Mengandung, kemudian menyapinya, lamanya 30 bulan. Nah, artinya apa? Dalam Al-Quran juga sudah diberikan isyarat kepada kita bahwa satu proses seorang ibu mengandung sampai menyapi itu adalah 30 bulan. Durasinya, siklusnya 30 bulan. Kalau 30 bulan, berarti 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah. Nah, artinya apa ini Bapak dan Ibu? Kalau 2 tahun setengah, sekarang usia saya berapa? Kemudian masa rekomendasi itu berapa? Kalau usia saya sekarang 26 tahun, terus masa rekomendasinya 35 tahun, maka sisanya 9 tahun. Nah, sementara yang direkomendasikan dalam Al-Quran adalah 2 tahun setengah. Maka bisa dipastikan di situ ibu bisa mendapatkan anak maksimal 4 orang. Artinya apa? Di sini diingatkan dalam Al-Quran bahwa selesaikanlah dahulu satu siklus sempurna bagi seorang wanita itu. Supaya bebannya satu-satu, Pak. Ini saya mengingatkan untuk bapak-bapak nih, Bu ya, calon-calon suami ya, Ibu. Ingatkan calon suami, istri kita itu punya beban yang sangat berat. Maka selesaikanlah bebannya itu satu persatu. Tapi terkadang sayangnya, para suami-suami yang tidak memahami ini, dia berikan beban kepada istrinya, melebihi beban yang harusnya dia tanggung secara alamiah. Contohnya apa? Istri hamil,
kemudian 9 bulan berikutnya dia lahir. Anak baru usia 3 bulan. Sudah hamil lagi, Pak. Ya. Anak usianya 3 bulan, istri sudah hamil lagi. Bayangkan, Pak. Dalam kehamilan itu, dia juga menyusui anaknya. Berarti dia sudah tambah 2 beban. Beban untuk menyusui anak dan beban untuk mengandung anak. Kan jadi 2 bebannya, Pak. Berat, Pak. Belum lagi nanti ketika anak kedua lahir, terus menyusui, anak pertama belum selesai, Pak. Anak pertama masih menyusui. Masuk anak kedua menyusui. 3 bulan berikutnya dia hamil lagi. Nah, apa yang terjadi? Pada diri istri kita ada 3 beban yang harus dia tanggung. Beban untuk anaknya yang menyusui 2 orang, beban untuk anaknya dalam kandungan 1 orang. Nah, tentunya ini akan membuat kehidupannya berat. Berat, Pak. Nah, maka tidak heran wanita itu menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit. Terutama penyakit-penyakit alat reproduksinya. Payudaranya mudah terkena kanker, vaginanya diserang penyakit, rahimnya kena kanker, minimal itu miom, kista, ya itu banyak penyakit-penyakit alat reproduksi yang ada pada diri wanita itu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, Islam sudah mewanti-wanti. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ya berpedoman kepada Al-Qur'an. Bahwa selesailah dulu, kalau bisa nih anjuran dari kami, kalau Bapak dan Ibu ingin memprogram anak, maka programlah anak berikutnya ketika beban istri kita sudah selesai 1 hal. Baru kita masukkan dia ke beban yang berikutnya. Ya. Sama seperti kan dalam Al-Quran tuh nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah ladangmu. Maka selesaikanlah dulu tanaman itu dipanen dengan sempurna. Baru ditanam lagi dalam bentuk tanaman yang baru. Jadi ada masa-masa dia harus istirahat. Nah, ladang itu Pak, selesai dipanen kan tidak langsung ditanami orang, Pak. Orang nanam sayur saja di ladang, itu begitu selesai panen dia tidak langsung tanami, Pak. Dia pasti olah dulu lahannya, perbaiki dulu lahannya, gemburkan dulu lahannya, beri pupuk dulu lahannya. Kemudian kalau sudah rasakan siap, matang, maka baru dia tanami. Jadi ada proses yang harus dijalankan. Biasanya ya, pasangan suami dan istri jarang memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Sehingga begitu anak lahir, 2 bulan, 3 bulan berikutnya sudah hamil lagi. Lahir anak kedua, 2 bulan, 3 bulan berikutnya sudah lahir lagi. Kalau ada seorang tua yang memiliki anak atau Bapak dan Ibu memiliki saudara yang jaraknya setahun, maka inilah yang dilakukan. Jadi tidak ada masa istirahat bagi ibu kita. Tidak ada masa istirahat bagi wanita. Ya tentu dia harus punya istirahat. Harus diistirahatkan vaginanya. Kapan istirahatnya vagina? Ketika dia sedang dalam kondisi haid. Harus istirahatkan vaginanya dalam kondisi dia nifas. Harus istirahatkan itu dalam kondisi bulan puasa, siang bulan puasa. Harus istirahat, Pak, ada waktu-waktunya. Kemudian harus istirahatkan rahimnya ketika dia sedang menyusui. Harus istirahatkan juga payudaranya ketika dia sedang dalam kondisi hamil misalnya. Jadi ada siklus yang harus sempurna dia lalui supaya sehat bagi dia, sehat bagi anak-anaknya. Berikut Pak, ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita selaku orang tua menentukan profesi anak itu nantinya jadi apa? Misalnya saya ingin anak saya jadi hakim, pelaut, jaksa, ya. Kemudian polisi, tentara, kemudian jadi tenaga teknisi misalnya, kemudian saya ingin anak saya jadi dokter, ya, kemudian anak saya jadi insinyur, ya, kemudian anak saya jadi ilmuwan, jadi pilot, jadi polisi segala macam. Nah, kalau boleh silakan Bapak dan Ibu isi di kolom chat room kita. Kalau tidak juga silakan isi. Bolehkah kita menentukan nanti anak itu berprofesinya seperti apa? Kalau boleh, katakan boleh. Kalau tidak, katakan tidak. Silakan Bapak dan Ibu. Ya. Silakan. Ya.
Terus ya. Tidak boleh, tidak boleh. Boleh. Baik. Lanjut. Boleh, harus berdasarkan bakat, minat. Ya. Terus lanjut. Tergantung kemampuan anak. Lanjut. Boleh. Ya. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Pak Anwar, Bu Tria tidak. Ya, Pak James Bond boleh menyarankan sesuai dengan kemampuan anak. Ya, lanjut. Ya. Ya, baik. Boleh. Tidak. Ya. Sesuai minat dan bakat. Ya. Baik, kita lihat, Bapak. Kita lihat di sini. Bagaimanakah Islam dalam persoalan ini? Bapak dan Ibu, dalam Islam ini kita punya prinsip seperti ini. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sampai kapan? Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Hingga dia fasih dalam bahasa atau lisannya. Bapak dan Ibu, agama kita mengajarkan kepada kita bahwa anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Ibarat kertas putih, anak itu belum dicoret-coret, Pak. Anak itu masih polos. Ya. Sampai kapan nanti itu? Sampai dia berada pada kondisi lisannya menjadi fasih. Maka ketika itulah orang tua, keluarga, ayah, ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Kenapa? Karena waktu itulah anak mencoba untuk melihat, memperhatikan, kemudian meniru atau mengaplikasikan apa yang ada di lingkungannya. Ketika dia melihat lingkungannya baik, maka dia akan menjadi anak yang baik. Karena itu yang bakalan dia tiru. Ketika dia melihat lingkungannya buruk, maka dia akan menjadi anak yang buruk, karena itu bakalan dia tiru. Ya. Nah, ini harus Bapak Ibu camkan dalam kehidupan rumah tangga. Bahwa kita dalam Islam itu sangat memperhatikan bahwa anak itu jadi tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Dinyatakan di sini bahwa orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi intinya apa? Kita orang tua yang akan menjadikan anak kita itu jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kita yang akan menjadikan anak kita itu jadi anak soleh, anak solehah, anak berbakti, atau malah sebaliknya menjadi anak durhaka, anak tak beradab, ya, atau anak yang tersesat di jalannya. Siapa yang buat itu? Kita, Bapak dan Ibu. Kita yang punya andil. Maka oleh karena itu, maka hati-hatilah Bapak dan Ibu ketika anak kita dalam usia pembentukan karakter. Usia berapakah itu? Nah, ketika usia lisannya, masalah lisan, Pak. Rata-rata ada anak yang lisannya sudah fasih di usia 2-3 tahun. Ada anak yang fasih lisannya di usia 3-5 tahun. Nah, kalau kita rata-rata ini, rata-rata anak di Indonesia itu lisannya sudah fasih sampai usia 5 tahun. Nah, artinya apa? Artinya anak di usia balita bawah 5 tahun itu memang betul-betul ya akan tercipta sebagaimana orang tuanya menciptakan lingkungannya. Kalau orang tuanya menciptakan lingkungan yang baik dalam usia anak yang seperti itu, maka insya Allah dia sudah punya potensi untuk jadi anak yang baik. Tapi ketika orang tua menciptakan lingkungan yang tidak baik dalam masa-masa seperti itu, maka anak tersebut punya potensi pula untuk menjadi tidak baik. Salah satu contoh begini Bapak dan Ibu.
Dalam usia di bawah 5 tahun atau usia bayi, anak belum bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Maka kita lihat setiap apa barang yang dia jumpai, dia ambil, dia masukkan ke mulut. Karena dia tidak tahu itu baik atau buruk. Kita yang mengajarkan kepada dia itu baik untuk dimasukkan ke mulut atau tidak baik dimasukkan ke mulut. Kita yang mengajarkan. Yang kedua, anak dalam usia di bawah itu dia tidak tahu ini barang milik siapa atau punya diakah atau punya orang lain. Yang dia tahu barang yang ada di lingkungan dia itu dia ambil, dia kuasai. Itu kecenderungan anak di bawah usia 5 tahun. Dia ambil, dia kuasai. Nah, disitulah peran orang tua untuk mengajarkan kepada anak kita bahwa ternyata dalam dunia ini ada hal-hal yang boleh kita ambil, ada hal-hal yang tidak boleh kita ambil. Sama seperti Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang hal yang boleh dia ambil dan hal yang tidak boleh dia ambil. Ketika Allah mengatakan wala taqrabu sejarah, atau Allah mengatakan bahwa jangan dekati pohon ini, tapi itu kan mengajarkan kepada Adam bahwa ini tidak boleh loh diambil, tidak boleh loh didekati. Maka ketika itu dilanggar ada konsekuensi yang akan terjadi. Nah, sama juga kita terhadap anak kita. Kita harus ajarkan kepada mereka mana yang boleh diambil, mana yang tidak boleh diambil, mana yang punya kita, mana yang bukan punya kita. Karena biasanya anak punya kecenderungan setiap barang yang dia temui diambil dibawa pulang, Pak. Dia temui, diambil, dibawa pulang. Dia tidak peduli itu punya siapa, barang siapa. Yang dia tahu, dia bisa ambil, bisa kuasai, bisa bawa pulang. Nah, tugas orang tua apa? Begitu anak di usia bawah 5 tahun, tahu-tahu bawa barang pulang ke rumah, sikap apa yang Bapak Ibu ambil ketika itu akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku anak. Misal, dia bawa barang ke rumah. Bapak tidak tanya-tanya, itu punya siapa, Bapak biarkan saja, itu hak siapa, Bapak biarkan saja, Bapak malah senyum-senyum saja, bawa barang anak itu ke rumah. Padahal Bapak tahu, itu bukan punya kita. Bapak tahu bahwa Bapak tak pernah belikan dia itu. Dia bawa mobil-mobilan pulang misalnya, Bapak tahu Bapak tidak pernah beli mobil-mobilan seperti itu. Dan Bapak biarkan itu terjadi. Nah, efeknya apa? Efeknya dalam diri anak akan tumbuh konsep bahwa boleh membawa punya siapa saja, apa saja yang saya temui, apa saja yang saya dapatkan, boleh bawa pulang dan tidak ada masalah. Sinilah melahirkan anak-anak yang suka bebas ngambil barang orang lain. Mental jadi menguasai barang orang tanpa dia peduli. Tapi ketika kita ajarkan kepada anak kita, nah ini punya siapa? Pasti dia jawab, punya dia. Terus kita harus luruskan, kita tidak pernah loh nak punya barang ini. Ayah tidak pernah lo belikan kamu yang ini. Punya siapa? Dapat di mana? Oh, dapatnya di situ ya. Nah, kembalikan ke situ. Oh, dapatnya di rumah si Anu ya. Ya, kembalikan di situ. Maka kita ajarkan kepada dia untuk bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Bukan punya dia, kembalikan ke tempatnya. Bukan punya hak dia, kembalikan ke tempatnya. Nah, ini akan mengajarkan anak kita tentang perbedaan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang punya hak dia, mana yang bukan hak dia. Ini kita yang ngajarkan, Pak. Nah, itu terbentuk dengan sendirinya. Tergantung kepada sikap Bapak ketika Bapak menghadapi anak yang sedang dalam proses eksplorasi lingkungan dan bagaimana caranya dia nanti menyikapi lingkungan itu. Itu yang harus Bapak, Ibu perhatikan. Kalau tidak, kebablasan, Pak. Ya, kebablasan. Dia tidak bisa bedakan punya siapa. Semua dia bawa pulang semua. Tanpa teguran dari orang tua, ini berbahaya sekali. Ya, nah ini pembentukan karakter. Ya. Berikut Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini pertanyaan agak sedikit sulit ya. Saya akan bertanyakan kepada Bapak dan Ibu, bagaimana jika kita tidak diberi keturunan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Karena tidak semua pernikahan itu dikaruniai keturunan. Nah, jika itu terjadi pada diri kita, apa yang akan kita lakukan? Bertahan? Adopsi? Poligami? Bayi tabung?
atau bercerai. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ini terjadi pada diri Bapak dan Ibu? Bertahan, adopsi, poligami, bayi tabung, atau bercerai? Silakan Pak. Silakan diskusi dengan pasangan. Kira-kira kalau tidak dapatkan keturunan, apa yang akan kita lakukan? Silakan. Bagi yang jauh dengan pasangan, boleh bertukar nanti hasil diskusi ini melalui WA dengan pasangannya masing-masing. Silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan jawab di chat room. Ya. Pak Muhammad Ridho bertahan. Catat Bu Mela. Bu Mela catat ya. Bu Mela harus catat tuh bahwa Pak Muhammad Ridho dia bertahan. Catat ya. Sudah dicatat, Pak. Sudah ya. Nanti catat aja itu disimpan ya Bu. Untuk bahan Ya, bukti Pak. ya. Karena usaha tidak ada yang mengkhianati hasil ya. Terus berusaha dan berdoa ya. Bertahan, usaha terus dan berdoa karena usaha tidak ada yang mengkhianati hasil. Baik. Bertahan apabila ada rezeki, adopsi dan selalu ikhtiar. Baik. Kemudian Bu Novia adopsi ya, boleh silakan. Lagi sepakati ya. Sudah? Bertahan, usaha dan doa. Tidak ada di sini yang milih ini ya, milih berpisah atau milih untuk poligami ya. Bertahan, usaha dan doa, tetap bertahan dan ikhtiar. Pak Dani dan Bu Wahyuni, insyaallah. Untuk program bayi tabung, kalau tidak dikerjakan keturunan, maka kami memutuskan untuk mengadopsi anak saudara dan anak terlantar. Baik, Al-Farisi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa tidak ada yang terjadi di sini seperti itu. Kita berdoa semuanya dapatkan keturunan sesuai dengan yang diimpikan dari zuriatnya masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Ya boleh Pak. Bu Afifah boleh ya adopsi untuk memancing, tapi ingat sudah dapat ikan jangan pancingnya dibuang ya Bu. Ya. Ini kadang ada yang sudah adopsi, begitu adopsi dapat anak, terus anak adopsinya diabaikan ya, diperlakukan secara tidak adil. Itu tidak boleh. Jangan selesai mancing dapat ikan, pancingnya dibuang. Ya. Baik. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah memberikan jawabannya, ya nanti jawabannya itu dikoleksi ya Bapak dan Ibu. Kemudian itu disimpan, kalau perlu difoto, disimpan di Telegram, disimpan di Facebook. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah kita janjikan bersama, kita sepakati bersama. Ya. Nah, ini kemarin sudah dibahas oleh Bu Ariati, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam, ya, dalam Islam adalah untuk mendapatkan rasa tentram, di antaranya itu ada kasih sayang dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kita abaikan saja ini. Sebetulnya saya ngajak kalau di kegiatan non virtual dalam kelas kita akan ada permainan model gini Bapak dan Ibu. Cuman sekarang kita karena tidak di kelas kita tukar permainannya. Diskusikan dengan calon pasangan. Saya akan minta Bapak dan Ibu untuk diskusi selama lebih kurang 5 atau 6 menit ya, tidak lama-lama. 6 menit maksimalnya. Apa yang didiskusikan? Diskusikanlah dengan pasangan, tema kita adalah anak impian kita. Yang pertama, anak seperti apa yang diimpikan. Yang kedua, berapa anak yang diinginkan. Yang ketiga, berapa jarak anak satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pilih apa yang dibuat untuk mengajarkan anak ya. Ini salah bukan menjarakkan anak ya. Pilihan apa yang dibuat untuk menjarakkan anak. Apakah itu dengan KB atau dengan cara tradisional ya. Kemudian apa profesi anak yang didambakan kalau ada, kalau tidak lewati. Bagaimana jika tidak memiliki anak? Sepakati dan buat pernyataan kami kompak. Kita tunggu dalam waktu lebih kurang 6 menit Bapak dan Ibu. Sambil Bapak dan Ibu bisa istirahat kopi-kopi ya.
Silakan. Dan jawabannya Bapak Ibu kirim ke WhatsApp ya Pak. Jawabannya Bapak Ibu kirim ke WhatsApp. Bapak Ibu foto, kemudian Bapak Ibu kirim ke WhatsApp. Ya. Apa yang diumumkan? Berapa anak diumumkan? 2. Ya, sepakati ya. Kalau tadi calon istri misalnya bilang 1, 2, atau 3, nanti calon suaminya berapa, bisa disepakati misalnya jadi 2, jadi 3, atau misalnya tadi Bapak inginnya 3, terus calon istri inginnya 3, kan bisa jadi 6 jadinya Pak. 3 tambah 3 jadi 6. Anak biar Ya. yang tua lebih memahami yang kecil. Ya. Biar yang tua itu lebih tahu dia. Berapa jarak anak adiknya. satu dengan yang lainnya? Berapa jarak anak ya? Anak satu dengan yang lainnya. Apakah jaraknya 2 tahun, 3 tahun? Tapi ingat tadi ya, sudah dirambu-rambukan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. 5 tahun. Pilihan apa yang dibuat untuk menjarakan anak? Tak tahu loh. Pilihan apa tuh maksudnya? Pilihan apa Apa yang profesi dibuat anak untuk yang menjarakkan anak tuh? Nah, Apa profesi anak yang didambakan? menjarak tuh kalau misalnya jarak di 5 tahun berarti kan dia sudah mengenal sama adiknya gitu. Iya, bisa pakai KB misalnya, pakai KB suntik, pil, ya, pakai KB spiral atau pakai jarak dengan cara alami saja ya, melihat tanggal subur dan tak suburnya istri misalnya, silakan. Sudah? Cukup? Silakan Bapak Ibu kirim ke WhatsApp. Saya ambil ngecek WhatsApp, sudah masuk apa belum? Difotokan saja. Belum masuk WhatsApp ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu dimasukkan ke WhatsApp. Ini ada 29 yang sedang online. Silakan hasilnya difoto, dimasukkan ke WhatsApp Bapak dan Ibu. Silakan berlatih diri untuk bermusyawarah ya Pak. Cari kesepakatan anak yang diimpikan seperti apa. Cari kesepakatan berapa anak yang diinginkan. Cari kesepakatan jarak anaknya. Cari kesepakatan pilihan KB-nya. Cari kesepakatan tentang profesi anak. Kemudian cari kesepakatan bagaimana ketika tidak memiliki anak. Kesepakatan ini penting. Ya. Dan komitmenlah Bapak dan Ibu dalam kesepakatan itu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Haryati kemarin itu, ada segitiga cinta ya Pak. Segitiga cinta. Di atasnya ada komitmen. Ya, di samping kanannya ada gairah, samping kirinya ada kedekatan emosi. Di mana 3 komponen ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, komitmennya di mana, gairahnya di mana, kemudian kedekatan emosinya di mana. Nah, dalam hal ini perlu komitmen. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu ada perbedaan-perbedaan dalam proses mendidik anak. Ya. Baik, silakan kirim ke WhatsApp. Nanti kita cek satu persatu. Sudah dapat kesepakatan? Tulis di sini kami kompak. Difoto, dikirim ke WhatsApp. Bagi calon yang jauh, silakan diskusi melalui WhatsApp. Kita lanjutkan.
Saya akan perkenalkan kepada Bapak dan Ibu 4 pola asuh yang ada dalam kehidupan kita, yang rata-rata pola asuh itu kita alami. Salah satunya kita alami. Yang pertama, pola asuh otoriter, di mana ayah, ibu, ya, dalam pola asuh ini ayah ibu selalu mengharuskan anak mengikuti aturan yang dibuat secara ketat. Kalau nanti tidak dilanggar, anak dihukum. Dan seperti ini, Pak. Yang model begini, kita berada dalam tekanan. Anak merasa tertekan. Anak merasa tidak nyaman. Kemudian anak takut ketemu ibu. Akhirnya anak lebih memilih untuk menciptakan alamnya sendiri, dunianya sendiri. Ya, ini ya. Sering terjadi hal yang seperti itu. Kemudian, apalagi? Pola demokratis. Mana, Bang? Mati lampu mungkin.
Bagaimana orang tua, ya, dia membeda-bedakan, ya, dia menyalahkan, membedakan perilaku, mengabaikan, kemudian bertengkar di depan pasangan, ya, kemudian putus asa. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan terhadap anak Bapak dan Ibu. Jangan menyalahkan anak, jangan membeda-bedakan perlakuan terhadap anak, jangan mengabaikan anak, ya, jangan nanti bertengkar dengan pasangan suami istri di depan anak. Jangan melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap anak. Jangan putus asa terhadap anak. Jadi ini jangan sampai terjadi ini. Ya, jangan sampai itu terjadi. Hindari ini Bapak Ibu lakukan terhadap anak Bapak dan Ibu. Berikutnya, ada 12 pola asuh yang sering keliru dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, kecenderungan orang tua main perintah. Main perintah. Apa kita bilang di sini contohnya? Nih, orang tua sering kesal kepada anak ketika anak terlambat bangun. Ketika anak tidak langsung mandi. Ketika anak lelet. Ketika anak melakukan hal-hal yang lain. Ketika anak tidak mau bangun di pagi hari. Ini hal-hal yang sering membuat ibu kesal, ayah kesal, marah. Padahal Bapak Ibu dan harus ingat, kenapa anak bisa lelet? Kenapa anak bisa malas bangun pagi? Kenapa anak bisa malas mandi? Kenapa anak tidak suka gosok gigi? Kenapa anak itu bangunnya selalu kesiangan? Karena biasanya itu muncul, ya, dari pola perilaku yang Bapak Ibu contohkan kepada mereka. Anak yang lelet biasanya berasal dari orang tua yang membiarkan anaknya lelet. Anak yang malas bangun pagi adalah berasal dari orang tua yang memang membiasakan dirinya untuk tidak bangun pagi. Atau ada juga anak yang tidak mau malas atau malas bangun pagi adalah dari orang tua yang tidak ingin diganggu kehidupan paginya oleh anak. Ini biasanya ibu-ibu nih Pak. Ya, ingatkan kepada ibu-ibu. Biasanya Pak, pagi hari itu kan para istri kita sibuknya masak, ke pasar, masak, mencuci. Nah, kalau ada anak yang bangun ketika itu, maka dia merasa anaknya ini mengganggu aktivitas masaknya, mengganggu aktivitas mencucinya, mengganggu aktivitas dia ke dapurnya, ya, atau menggosoknya. Jadi semua terganggu oleh anak yang bangun ketika pagi hari. Maka biasanya ibu-ibu, ini biasa ya, biasanya ibu-ibu lebih cenderung agar anak itu dibiarkan tidur di pagi hari, nanti dibangunkan kalau dia sudah selesai masak. Dia dibangunkan kalau sudah selesai nyuci. Dibangunkan ketika dia sudah selesai ke pasar. Makanya dibiarkan anak itu tidur. Bahkan anak itu kalau dia terbangun disuruh tidur. Sehingga Bapak, anak menjadi terbiasa untuk tidur di pagi hari, atau bahkan ada ibu yang tak mau membangunkan anaknya tidur mulai malam tadi sampai nanti dia bangunkan sesudah dia selesai masak. Selesai masaknya jam 10, maka dia bangunkan anaknya jam 10. Nah, ini adalah pola asuh ibu yang secara tidak sengaja sudah membentuk karakter anak yang tidak suka bangun pagi. Begitu dia nanti dia masuk sekolah, ya, begitu dia pada proses masuk sekolah yang mengharuskan dia itu bangun pagi, maka dia sudah terbentur dengan kebiasaan yang tidak suka bangun pagi. Disinilah nanti Bapak dan Ibu akan mulai marah-marah kepada anak, mulai tidak suka kepada anak, mulai mengatakan kata-kata yang tidak baik terhadap anak, ya, pemalas, lelet, lambat, segala macam. Nah, ini adalah buah dari yang Bapak tanam ketika Bapak ingin mencari kenyamanan sendiri, ketika Ibu ingin mencari kenyamanan, sehingga Ibu sudah memposisikan diri anak Ibu dalam kondisi yang seperti ini. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita sering mendengar orang tua kita menyalahkan kita, Pak. Atau kita sering mendengar orang tua dari seorang anak menyalahkan anaknya. Contoh ini, kalau anak lari-lari, terus jatuh, apa kata orang tua? Tuh kan, sudah ibu bilang, jangan lari, jatuh. Tuh kan, rasain lu.
Nah ini kan salah kamu sendiri loh, tidak mau dengar, kamu kualat begitu segala macam. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena kita tidak mungkin melarang anak kita untuk lari. Kita tidak mungkin melarang anak kita untuk bermain. Kita tidak mungkin melarang anak kita untuk manjat-manjat segala macam. Karena itu adalah dunia dia. Yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana ketika dia lari itu, kita mendampingi dia agar dia tidak celaka. Bagaimana ketika dia manjat-manjat itu, kita mendampingi dia agar dia bisa naik dan turun dengan selamat. Bagaimana ketika dia bermain di lingkungan dia bisa bermain dengan nyaman. Kenapa? Karena itu dunia dia. Kita harusnya mendampingi, bukan malah menyalahkan dia ketika dia mendapatkan persoalan. Jadi ketika anak jatuh terus luka, jangan disalahkan, Pak. Ya, karena jatuh dan luka itu dalam kehidupan anak adalah ada hal yang biasa. Kemudian meremehkan. Bagaimana orang tua sering terjadi ini, Bapak dan Ibu, meremehkan aktivitas anak. Anak mau bantu cuci piring, apa kata ibunya? Nggak usah lah, nanti nggak bersih aja kok. Wah, ngabis-ngabisin sabun, buang-buang air. Sudah sana, kamu pergi main jauh-jauh sana. Ya, biasa orang tua kan begitu, Pak. Sudah sana, pergi main jauh-jauh. Atau ibunya, nanti ibunya sedang lipat-lipat kain, terus anaknya juga ikut bantu-bantu lipat-lipat kain. Ya, tapi kan lipatan anak dengan lipatan kita beda, Bapak dan Ibu. Tentu anak main lipat saja. Tapi di situ anak sebetulnya sedang menunjukkan aktivitas dalam dirinya untuk membantu. Ya, sedang menunjukkan pada diri kita bahwa dia ingin meniru ibunya, meniru aktivitas orang tuanya. Tapi biasanya orang tua malah melarangnya, Pak. Udah jangan lagi, jangan bantu ibu sana, pergi main jauh-jauh. Bukannya malah teratur, bukannya malah rapi lipatannya, malah jadi kusut. Biasanya kan seperti itu. Maka kita suruh anak pergi main jauh-jauh. Alhasil, apa yang terjadi? Ketika anaknya pergi main jauh-jauh, sore hari ibunya kewalahan, kelabakan, mencari anak. Kemana ya anak saya tadi? Terus keliling komplek cari anak. Ketemulah anaknya main di lapangan voli, misalnya di Pasum. Terus marah-marah, Pak. Anak dimarahi. Dia bilang, kamu ini nakal, kamu ini jahat, kamu ini begini, begitu, segala macam. Ya, ini kecil-kecil sudah main jauh-jauh. Padahal tadi anak jadi bingung, Pak. Tadi yang nyuruh saya main jauh-jauh itu kan ibu saya. Waktu saya mau menolong dia cuci piring, saya disuruh main jauh. Ketika saya ingin bantu, dia malah mengatakan nanti mubazir. Nah, ini menjadi dilema dalam kehidupan anak kita. Nah, seharusnya ketika anak kita melakukan hal yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Atau anak mau ambil piring, ikut bersih-bersih, kita hanya tinggal bilang begini, aduh anak pintar, anak hebat, sudah bisa bantu ayah, sudah bisa bantu ibu, ya kan? Harusnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita melihat untuk menghindari dia mubazir mubazir air, menghindari dia mubazir sabun, nah nanti kita kan tinggal bilang, begini ya nak, cara sabunnya di sini taruhnya, airnya di sini, gosoknya model begini, terus ada selesai disiram di sini, kemudian masukkan ke sini, letakkan di sini, kan seperti itu Pak seharusnya. Nah, ini orang tua malah melakukan hal yang berbeda. Itu yang ketiga. Yang keempat, sering kita alami Pak, Bapak dan Ibu juga mengalami ini, bagaimana kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, ketika kita misalnya melakukan sesuatu terus tidak beres yang kita kerjakan, kita dibandingkan dengan orang lain. Maka apa yang terjadi? Kita merasa kita ini bukan siapa-siapa, Pak. Kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya, karena selalu saja ada orang yang akan mengalahkan kita dalam persoalan perbandingan. Maka kita merasa hidup kita ini, wah, gimana ya? Saya ini kok tidak ada apa-apanya. Apa yang saya buat selalu saja menjadi posisi salah karena ada orang lebih baik daripada saya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang tua. Maka Bapak dan Ibu, untuk kedepannya ketika Bapak dan Ibu memiliki keturunan, janganlah sekali-sekali Bapak bandingkan anak Bapak dengan orang lain. Jangan Bapak bandingkan anak Bapak dengan anak tetangga. Karena anak kita punya keunikan masing-masing. Punya keahlian masing-masing. Punya bakat dan minatnya masing-masing. Jadi punya kemampuan masing-masing. Jadi jangan sampai dibanding-bandingkan anak kita tersebut. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima,
memberikan cap atau label nakal, penakut, pemalas, bego, dan lain-lain sebagainya. Jangan, Pak. Orang tua kan selalu beri label ini. Aduh, anak saya sedang nakal-nakalnya, anak saya sedang lasak-lasaknya. Jangan seperti itu, Pak. Ya, jangan beri anak label penakut. Nanti misalnya dia pergi ke belakang, ayo nak pergi ke belakang ambil air. Anak bilang, tidak berani mah, ada hantunya. Maka babu bilang apa? Nih dasar kamu penakut. Masa sudah besar tidak berani ngambil air ke belakang. Padahal sifat sikap karakter penakut itu kan bapak dan ibu yang menciptakannya. Apa buktinya bapak ibu menciptakan? Kan bapak ibu yang membiarkan dia untuk jadi penakut. Misalnya, ayo kamu kalau tidak makan nanti digondol wewe. Ayo kalau kamu nanti pergi gelap-gelap sana nanti kamu ada setannya, ada hantunya, ada ininya. Kan bapak dan ibu yang biasanya ngajarkan yang seperti itu. Menakut-nakuti dia. Sehingga dia jadi penakut. Ya. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Kemudian mengancam. Kalau tidak makan nanti dipanggil polisi. Awas ya, kalau tak makan nanti dipanggil polisi. Biasa orang tua begitu, Pak. Ayo, kalau nggak tidur nanti digigit nyamuk. Lagu Nina Bobo, Pak. Oh, ini kan Nina Bobo, oh, Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Ya kan? Diancam ya, kecil-kecil anak kita sudah diancam. Makanya kita sudah terbiasa begitu. Menasihati. Makanya kamu tuh jadi anak harus begini, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Jadi anak merasa salah terus, Pak. Ya, sehari-hari dia merasa salah terus. Ya. Makanya jadi anak jangan begitu, harusnya kamu begini. Nah, dia tidak seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh anak kita ketika itu adalah bentuk eksplorasi dia terhadap dunia. Bentuk eksplorasi dia terhadap lingkungan. Bagaimana respon dia terhadap lingkungan dia, itulah bentuknya. Maka yang paling penting kita lakukan ketika itu adalah mengarahkan dia kepada hal-hal yang baik dan positif. Ya. 8. Ini sering, Pak. Jangan Bapak Ibu lakukan ini. Berkata sesuatu yang bohong terhadap anak. Contoh, pagi-pagi Bapak berangkat kerja. Terus anak nangis, minta ikut. Apa kata orang tua biasanya? Jangan nak, Bapak cuma sebentar kok. Bapak cuma ke depan saja. Ya, kamu tunggu aja di rumah ya, Bapak sebentar saja kok. Tapi sampai sore ayahnya tidak pulang, Pak. Bapak tidak pulang. Sampai sore ibunya tidak pulang. Apa yang ada pada dirinya ketika itu? Dia merasa ayahnya berbohong. Dalam pikirannya, boleh berbohong. Kepada siapa saja bisa berbohong. Kapan saja bisa berbohong. Ini berbahaya. Sehingga nanti akan menimbulkan karakter anak kita yang suka berbohong. Kenapa? Karena kita mengajari dia untuk berbohong. Atau misalnya begini, lewat es krim, terus emaknya tidak mau ngasih. Anak minta es krim, ibu tidak mau ngasih. Apa kata ibu? Tidak usah, es krimnya tidak enak kok. Enak yang lain aja. Ini adalah sebuah kebohongan. Yang biasa dilakukan oleh orang tua. Es krimnya tidak enak, yang lain aja. Padahal begitu anak itu dapatkan es krim dari orang lain, maka anak itu akan merasakan bahwa es krimnya ternyata enak. Kalau begitu dalam kepala anak apa yang muncul? Ya, ibu bilang kan es krim tidak enak. Tapi ini kok es krimnya enak, berarti ibu pembohong. Maka label pembohong lekat kepada ibu. Kalau sudah begitu, dia akan mengatakan pada dirinya, boleh berbohong, bisa berbohong, segala macam halnya. Maka inilah anak-anak kita yang sering muncul jadi anak-anak yang suka berbohong. Hati-hati ya para ibu. Kemudian menghibur, maksudnya menghibur. Ya, anak sedang sedih, ya nanti diberi hiburan, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, nanti nonton saja, nanti masalahnya jadi hilang ya. Atau misalnya dia kehilangan boneka, terus kita bilang nggak usah dipikirin, nanti kan ketemu lagi misalnya. Padahal itu maksudnya hanya menghibur. Padahal bonekanya memang nggak bakalan ketemu misalnya. Jadi jangan seperti itu. Seharusnya kita cari solusi, beritahu kepada anak misalnya, dah ikhlaskan ya nak bonekanya, nanti kita beli yang baru misalnya. Jadi yang jelas ya. Jadi bukan menghibur bahwa itu akan muncul lagi. Kemudian 10 mengkritik. Yang selalu juga dikatakan orang tua kepada anaknya adalah sesuatu yang dilarang. Apa itu? Selalu mengkritik anak.
Sehingga memposisikan anak pada posisi seakan-akan anak itu bodoh betul, Pak. Contoh ini, masa gini aja gampang, nggak bisa. Masa ngangkat itu aja nggak bisa. Masa pergi begini aja nggak bisa. Yang gampang begini aja nggak bisa. Aduh, bagaimana nih? Nah, ini seakan-akan selalu kita memposisikan anak dalam kondisi yang rendah. Ya. Kemudian menyindir. Tumben anak mama cuci piring. Tumben anak mama bangun pagi. Tumben anak mama belajar. Tumben anak mama cantik hari ini. Tidak boleh, Pak. Ketika dia melakukan itu, ketika dia tumben cuci piring, yang harus kita lakukan, aduh, alhamdulillah, anak pintar mama, bantu mama. Anak pintar mama, bangun pagi. Seperti itu, jangan bilang tumben, Pak. Ya. Jadi berikan pujian. Kalau tumben itu kan sindiran, Pak. Ya, ini menyindir. Sehingga nanti dia akan menjadi antipati, Pak. Menganalisa. Ya, itu kan mama bilang apa? Mama bilang apa? Nah, ini begini bla 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 bla, akhirnya apa? Jadi kamu kan begini jadinya. Tuh kan, sudah mama bilang jangan begini begini. Terus tadi kan mama bilang begini. Nah, ini adalah kata-kata yang selalu menganggap bahwa anak kita dalam kondisi salah terus, Pak. Ya. Kondisi anak kita dalam kondisi salah. Kan mama bilang apa? Tadi kan mama bilang begini, kamu nggak percaya sih. Nah, ini kondisi yang selalu terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ini adalah 12 perlakuan orang tua yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak, yang orang tua menganggap itu sesuatu yang biasa, padahal itu merupakan sebuah kesalahan besar. Ya, berikut, Pak. Beri anak label positif. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, ya, silakan Bapak jawab di chat room. Ketika Bapak Ibu mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan, apa yang terbayang yang ingin Bapak berikan kepada beliau pertama kali? Ketika Bapak mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan, apa yang pertama kali yang Bapak pikirkan untuk diberikan kepadanya? Silakan, Pak. Ketika Bapak dan Ibu mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan, apa kira-kira yang Bapak pikirkan untuk Bapak berikan kepada dia? Ya, Pak Al-Farisi dan Ibu Monika memberi nama yang baik. Ya. Kasih sayang sebagai orang tua, ilmu agama. Yang pertama kali Bapak pikirkan untuk Bapak berikan. Ya, macam-macam ya. Ada yang ingin beri kehidupan, kasih sayang, ya, memperdengarkan ayat Al-Quran, ya. Materi, memberikan ilmu, ya. Nama yang baik, ya. Baik, nama yang baik, ya. Baik, kita lihat, Pak. Biasanya, Bapak, seorang ayah dan seorang ibu, begitu anaknya lahir, bahkan sebelum anaknya lahir pun, yang paling sering dipikirkannya adalah nama, Pak. Nama. Kenapa? Karena nama itu mengandung doa, mengandung harapan, mengandung cita-cita, mengandung impian. Jadi dalam sebuah doa itu ada beberapa macam impian yang muncul, yang melekat di dalam nama itu. Memberi anak nama Muhammad misalnya, maka dalam kepala kita yang terpikir ketika itu adalah bahwa anak kita berharap agar dia seperti Muhammad SAW. Di situ ada doa, di situ ada harapan, di situ ada cita-cita, di situ ada impian. Itu nama, Pak. Maka lekatkanlah nama yang positif kepada anak kita. Berikanlah nama-nama yang positif kepada dia. Nama yang baik-baik. Nah, tentunya nama yang baik-baik ini terkadang orang cenderung mengarah kepada yang lagi tren. Ya, Pak, ya. Ini kemarin sedang sibuk Piala Dunia misalnya. Yang lagi tren itu apa? Sepak bola.
Terus kalau sepak bola, siapa bintang sepak bola yang paling hebat? Kalau anak saya laki-laki, nanti saya beri nama anak saya Barca, misalnya. Atau beri nama anak saya Messi, atau beri nama anak saya Leonardo, misalnya. Terus lagi sedang ibu-ibunya MMA, misalnya. Saya beri nama anak saya McGregor, misalnya. Saya beri nama, oh begitu McGregor kalah, tukar nama anaknya jadi Khabib, misalnya. Nama McGregornya kalah ya. Karena lagi tren. Atau sekarang lagi tren-trennya apa? Masalah COVID ya. COVID-19. Terus lahir anak perempuan. Bapak Ibu kasih nama Covidah. Jadi kasih nama ibu anaknya Covidah. Ya. Jadi macam banyak hal. Nah, jadi tidak seperti itu. Berilah nama anak yang baik-baik yang mengandung doa. Ya, doa dan harapan. Itu yang harus dilekatkan kepada anak. Label yang harus nempel kepada anak adalah nama. Ya. Kemudian label semua bersifat sikap dan perilaku anak dengan hal yang positif. Anak pintar, anak soleh, anak hebat, kreatif, aktif, interaktif, rajin, itu yang kita lekatkan, Pak. Jangan Bapak lekatkan label lasa, nakal, jahil, jangan Pak. Bandel, tak boleh. Misalnya anak suka manjat-manjat, terus Bapak bilang, aduh anak saya sedang, gimana anaknya sekarang Bu? Anak saya sedang lasak-lasaknya Pak. Gimana anaknya sekarang, Nek? Waduh, anak saya ini sedang nakal-nakalnya. Gimana sekarang cucunya, Nek? Aduh, cucu saya sedang lasak-lasaknya. Jadi ini adalah label-label negatif. Seharusnya dikatakan, gimana cucunya, Nek? Cucu saya sedang aktif-aktifnya. Bagaimana anaknya, Bu? Anak saya sedang ya kreatif-kreatifnya. Bagaimana anak saya? Pokoknya ya hal-hal yang baik-baik terhadap anak itu. Jadi jangan labelkan label-label yang negatif-negatif terhadap anak kita. Setiap anak memiliki keunikan. Lahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi jangan banding-bandingkan dia dengan orang lain. Bapak dan Ibu, saya minta untuk terakhir ya, sebelum kita close, Bapak dan Ibu boleh screenshot saja ini. Screenshot ini, kemudian nampak ya Pak ya, di screenshot. Diskusikanlah pembagian tugas sebagai ayah dan sebagai ibu. Sebagai ayah dan sebagai ibu. Perannya, nafkah, pendidikan, pengasuhan, perlindungan. Peran ayah yang mana, peran ibu yang mana. Silakan di checklist. Di screenshot, kemudian di checklist. Setelah di screenshot, di checklist, Bapak Ibu share ke grup WA kita. Bapak Ibu diskusikan yang 4 ini secara matang. Supaya nanti Bapak dan Ibu punya peran dan tugas masing-masing. Dan Bapak dan Ibu nanti bisa berbagi ya. Mana yang menjadi domain saya, mana yang jadi domain kamu. Misalnya begini, domain ayah nafkah misalnya. Domain ibu pada hal lain, pengasuhan. Silakan. Atau Bapak dan Ibu ambil peran secara berbarengan untuk kedua pasang kepada Bapak dan Ibu masing-masing. Silakan. Rincikan dan sepakati. Boleh silakan screenshot Bapak dan Ibu. Ya. Sudah? Nah, setelah di screenshot, silakan kirim ke WA hasil diskusinya. Jadi saya cek di diskusi WA. Ya, di WA saya cek dulu. Oh, masih absen ya? Yang tadi belum masuk ya? Baik, silakan Bapak dan Ibu. Ya, sudah masuk dari Bu Novia.
Bu Dina. Ada 3 yang masuk. Ada 4, Bu Ayu. Baik. Saya stop share screen ya. Saya mau tanya di sini untuk semua. Pada ibu-ibu yang di sini kemarin bekerja, sekarang tidak bekerja lagi karena menikah, ada? Ada. Ibu Dani, Dharma, Ibu Wahyuni ya. Bu Wahyuni berhenti ya. Resign ya. Siapa lagi? Ada Bu Dina ya, resign juga ya. Bu Dina resign. Ada lagi? Yang resign ada lagi? Oh, cuma ya dia. Ya, Bu Bella resign juga? Enggak, Pak. Enggak ya, baik. Berarti dua-dua ya, suami istri yang cari nafkah. Iya, Pak. Ya. Bagi yang akur ya. Iya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, kita berada di penghujung kegiatan kita. Ya, berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti ini dengan baik dari awal tadi ya. Kemudian hasil diskusi ini nanti bisa Bapak Ibu kirim ke WA. Bagi yang belum silakan dilanjutkan pengirimannya karena nanti kita cek. Kemudian buatlah kesepakatan komitmen antara Bapak dan Ibu berdua. Siapa yang ngambil peran yang lebih banyak di antara keduanya? Apakah peran suami mendidik yang seperti apa? Nafkahnya seperti apa? Kemudian pengasuhan itu seperti apa? Jadi ambil peran masing-masing, bagi tugas masing-masing dengan sempurna, sehingga nanti tidak ada yang saling menyalahkan antara pasangan suami dan istri. Harus kompak. Kami kompak. Ya. Kemarin sudah ada kami kompak. Nah, sekarang juga kita lihat kami kompak. Bagaimana Bapak dan Ibu kompak dalam persoalan ini. Jadi tidak ada yang saling salah menyalahkan. Ambil peran masing-masing sesuai dengan porsi masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dalam kegiatan ini. Nanti kalau ada hal-hal yang mau Bapak Ibu diskusikan, silakan Bapak dan Ibu diskusi. Nanti saya di WA juga sudah ada nama saya di situ dan nomor WA-nya ada di situ. Boleh konsultasi dan segala macam. Terima kasih atas pertemuan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya undur diri. Saya serahkan kembali kepada admin Pak Azmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mas Rizal telah menyampaikan materi kita yang sesi kedua ini yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah para peserta kita mengikutinya dengan sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita pergunakan, aplikasikan dalam kehidupan kita, serta membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, kita foto dulu dengan materi kita ya. Yang kameranya masih mati tolong hidupkan. Dokumentasi. Saya mulai 1, 2, 3. Hitam sebentar. 1 kali lagi. 1 kali lagi ya. Oke. Saya mulai 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Mungkin sekian pemateri kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mas Rizal telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa sebelum live nanti isi dulu absen yang belum mengisi absen dan post-testnya. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti silakan hubungi grup yang ada di WhatsApp yang sudah ditentukan oleh panitia. Nanti segala informasi mengenai BP4, sertifikat dan lain-lainnya
nanti silakan tanyakan di grup yang telah dibuat oleh admin dan panitia BP 4 Kota Pekanbaru. Jadi terima kasih para peserta sudah mengikuti kegiatan kita 2 hari ini. Semoga hari hanya lancar, mudah-mudahan bisa membangun keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku host mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.